Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik ketemu lagi dengan Kak Jamal di channel Jendela Ilmu. Hari ini kita akan membahas topik KPK dan FEB. Materi ini bisa adik-adik temukan di buku Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama lagi, mari adik-adik kita bahas materi KPK dan FEB. Di sini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Langsung aja ke poin utamanya. Di sini di buku itu ada tabel ya, tabel seperti ini. Ini untuk menunjukkan kelipatan ya, kelipatan. Jadi ini bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal. Baik adik-adik, langsung kegiatan 1. Nah, di sini hitunglah kelipatan bilangan di bawah ini. Nah, adik-adik sudah pasti tahu kelipatan dari 3 adalah 3 ya. 3 dulu. Udah 3 itu 6. Udah 6 9. 9 12. 15. 18. 21. 24. 27 dan 30. Kalau adik-adik hafal perkalian 3, maka kelipatan 3 itu ada 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan 4, berarti perkalian 4. 4, 16, 20, 24, 30. Nah, 30 berapa adik-adik? Ya, 36. 36 itu 36 itu 9 kali 4 ya. 36 tambah 4 40. 44 48 dan 52. Oke, sekarang kita disuruh menghitung kelipatan 6. 6 ya. Udah 6 itu berapa? 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 6, 36. 36 tambah 6 adalah berapa adik-adik? Iya, 42. Kemudian 48. 48 tambah 6 itu adalah 54. 54 tambah 6 adalah 60 ya. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60. Selanjutnya adalah kelipatan 9. 9. Nah, udah 9 itu 18. Udah 18 itu 27. 27 ditambah 8 itu 35. Betul adik-adik ya, 35. 35 ditambah 9 adalah 44. 44 ditambah 9, 53. 53 ditambah 9, 62. 62 ditambah 9, 71. 71 tambah 9, 80 dan 89. Mari kita ke bawah. Ada 2 lagi nih. 12. 12 tambah 12, 24 ya. 24 tambah 12 berapa? 36. 36 tambah 12, 48. 48 tambah 12, 60 ya. 60. 60 tambah 8, 72. 72 tambah 12, maksudnya 72 tambah 12, 84. 84 tambah 12 berapa adik-adik? 84 tambah 12, 96. 96 tambah 12, 108.
108 tambah 12 120 ya, 120 ya. Ini betul ya, 120 tambah 12 132. 120 tambah 12 132. Baik, yang terakhir adik-adik, wah ini gampang banget ya. 10 20. Di sini dulu 10 ya. 10 kita tulis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Itulah cara menghitung atau mencari kelipatan bilangan. Tinggal ditambah-tambah aja ya. Oke, selanjutnya adik-adik di sini tentukan KPK dari bilangan 3 dan 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, cari yang samanya kelipatan dari 3 dan 4. Kita cari ya, ada yang samanya enggak? Nih yang samanya di perkalian 3 dan 4 adalah, di kelipatan 3 dan 4 adalah, coba cari. Nih ada, oh ini ada yang salah nih. Ada yang kelewat ya, 12 di sini adik-adik. 12. Jadi 4, 8 juga sama ya, ada yang kelewat. Kita hapus dulu yang ini kelipatannya. Salah. Salah, yang ini salah. Kelipatannya. Loncatnya terlalu jauh. 4, 8, 12, 18, 20. Ini salah. Bukan 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan 40. Nah, di sini yang samanya angka berapa aja? Di sini kita menemukan angka 12, di sini nih angka 12, di sini juga ada angka 12. Jadi angka 12 kelipatan yang samanya 12, ada lagi enggak? Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi yang sama. Maka KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Jadi cari yang sama ya, yang sama, yang samanya adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Sekarang KPK dari 6 dan 8. Di sini ada yang sama nggak? Yang samanya itu kita cari 6 dan berapa tadi? 6 dan 9 ya. 6 dan 9. Coba berapa? 6 dan 8. Ada kelipatan? Oh, 6 dan 8. 8-nya kita nggak ada ya. Di sini kita hitung dulu kelipatan 6 ya. 6 dulu. 6 itu adalah sama dengan 12, 6, 12, 18, 24, 30. 30 ada berapa lagi adik? 36, betul. 36 tambah 6, 42 ya. Coba segitu dulu. Sekarang 8. 8 ini adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 60, 56, 64, dan 64 berapa? 72, 80.
Di sini kita akan cari angka yang samanya ya. Di sini ada 24 nih. 24 di sini juga ada 24, betul. Terus ada yang sama lagi enggak? 48. Ini sampai 42, kita main lagi. 48, 54, dan 60. Di sini tidak ada yang sama lagi ya. Tidak ada yang sama lagi, maka KPK-nya adalah 24. Jadi kalau ada yang sama, ambil kelipatan yang paling kecil. Sekarang yang terakhir adalah 12 dan 10. Yang samanya berapa? Ada yang sama enggak? Nih 20, enggak, 30, dan 60. Ini 60. 60 sama. 60. Ini kalau kesini ini ada 120, ini juga bisa sampai 120 sih, 110, 120. Tapi di sini kita ambil kelipatan yang paling kecil. Kelipatan yang paling kecil itu adalah 60, maka KPK-nya adalah 60. Begitulah adik-adik cara mencari KPK ya dengan menggunakan kelipatan. Selanjutnya adalah kita akan belajar yang namanya FVB. FVB itu adalah faktor ya, persekutuan terbesar. Nah, di sini kita lihat ada 16. 16 itu faktornya berapa aja? 1 kali 16. Kalau 2 kali 8. Kalau 4 kali 4. Jadi faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 32 adalah 1, 32. Kalau 2 itu kali 16. Kalau 2 kali 16. Kalau 4 kali 8. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sekarang faktor dari 24. Ini sudah angka-angkanya. 1 kali 24 pasangannya. Kalau 2 pasangannya 12, kalau 3 itu pasangannya 8, sedangkan 4 pasangannya 6. Jadi faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang faktor dari 36. 1, 3, 6 di sininya. 2 itu 18, 3, 12, 4, 9, dan 6 adalah 6 kali 6. Jadi inilah faktor dari 36. Misalkan adik-adik faktor dari 4. Faktor dari 4 itu bisa 1 kali 4, 2 kali 2. Jadi faktornya adalah 1, 2, dan 4. Itulah faktor cara menentukan faktor bilangan. Sekarang FVB dari 16 dan 32. Coba kita lihat 16 dan 32. Yang samanya ada angka berapa aja? 1. Ini sama. Ini sama. Cari yang samanya ya. Ini sama. Ini juga ada. Di sini ada. Di sini juga ada 16. Maka di sini dapat disimpulkan FVB faktor persekutuan terbesar yang paling besarnya adalah 16. Maka FVB-nya adalah 16. Yang berikutnya adalah FVB dari 24 dan 36. Mari kita cari 24 dan 36 sama. Sama. Betul, ini juga sama. Banyak banget yang samanya adik-adik ya. Sama. Ini sama nih. Sama. Nah, yang samanya sudah tidak ada lagi, maka cari yang paling besar. Angka yang paling besar itu adalah 12. Maka FVB-nya adalah 12. Mudah banget ya adik-adik dalam menentukan FVB dengan menggunakan cara kelipatan. Oke, kita lihat materi berikutnya, kegiatan G3. Ini adalah menggunakan pohon faktor. Di sini 27. 27 itu 3 kali 9 ya. Di sini 3 kali 3. Maka kalau yang ini pohon faktorisasi prima dari 24, 2 kali 12.
12 bisa dibagi 2 yaitu 6. Dan 2 kali 3. Oke, dari sini kita tulis dulu yang 27. 27 itu adalah 3. Ini hanya ada di yang depannya aja. Yang terakhir sampai ke belakang. Maka 3 kali 3 dikali 3. Atau sama dengan 3 pangkat 3. Sekarang yang 12-nya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. Nah, kalau KPK itu ya kalikan semuanya. Di sini ada angka 2. Ini adik-adik ya. Masukin aja angka 2 nih. Yang ini angka 2. Terus ada juga angka 3. 2 kali 3. Nah, di sini kita langkah berikut ini kita lihat pangkatnya. Yang 3 ini masukin pangkatnya berarti KPK itu 2 pangkat 3 ya, nggak ada lagi, kali 3, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 3. Nah, kalau KPK itu ambil pangkatnya yang paling besar, yaitu 3. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali 3 pangkat 3 itu 27. Maka hasilnya adalah 7 kali 8, 56. 8 kali 2, 16. 16 tambah 5, 21. Jadi KPK dari 27 dan 24 adalah 216. Tadi caranya adalah ambil semua angka ya, ambil semua angka. Sudah itu, sudah diambil semua angka. Jika ada yang sama, ini 3 kan sama ya, ambil pangkatnya yang paling besar. Kalau ini pangkat 3, ini pangkat 1, ambil pangkatnya yang paling besar. Berbeda dengan FVB. Kalau FVB cari yang dua-duanya aja. Ada ini 3, ada nih 3. Kalau 2 masuk nggak? Enggak, karena 2 itu nggak ada di faktorisasi prima dari 27. Cukup 3 aja. Sekarang ambil pangkatnya yang mana? Ambil pangkatnya yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. Jadi FVB-nya cuma 3. Kita buktikan, benarkah FVB-nya itu adalah 3? Faktor dari 27 itu adalah 1 kali 21, 1 ya. Bentar, 27 itu faktornya 1. 1 kali 27, 2 nggak ada, 3. 3 itu kali 9, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7, 8, 9, dan 27. Sedangkan faktor dari 24 adalah 1 ada ya, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, 4 kali 6. Tadi ya, udah nih 4 kali 6. Yang 3 itu pasangannya 9. Yang 3 itu pasangannya 8. Dan yang 2 itu pasangannya 12 dan 24. Di sini yang samanya yang mana? Di sini yang samanya 3 ya. Maka FVB-nya adalah 3. Begitulah adik-adik. Jadi untuk FVB itu cari yang sama, yang dua-duanya ada angka ya. Yang di 27 ada, di 24 ada, yaitu yang kedua pilih pangkatnya yang paling kecil. Adik-adik mari lanjut ke kegiatan keempat. Selesaikan permasalahan berikut.
Lampu Masjid Raya Medan berkedip, ada dua jenis warnanya yaitu merah dan biru. Lampu merah menyala setiap 5 detik dan lampu biru menyala setiap 15 detik. Setiap berapa detik kedua jenis lampu itu menyala bersama? Adik-adik, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, apakah menentukan KPB 2? Kalau caranya itu lihat di pertanyaannya atau lihat pada kalimatnya, apakah ada bersama-sama? Kalau bersama-sama pasti pakai KPK. Kalau EPB itu jumlah yang sama. Itu untuk EVB ya. Untuk EVB itu jumlah yang sama atau jumlahnya sama banyak. Nah, karena ini kita sudah identifikasi cara mengerjakannya menggunakan KPK, yaitu mari kita cari KPK dari 5 dan 15. 5 itu 5, 10, 15, 20, 25. Segini aja dulu. Sedangkan untuk 15 di sini ada 15, 30, 45. Nah, karena kita sudah menemukan angka yang sama, ya, maka sudah tahu KPK-nya adalah 15. Coba kita gunakan pohon faktor ya. Apakah betul 15? 5 itu adalah di sini cuman 1 ya. 5 itu 5 cuman bisa turun ke 5 aja. Kalau 5 itu hanya 5 aja ya, faktornya 1 kali 5. 1 kali 5. Karena 5 itu sudah bilangan 5. Sekarang berarti kalau 5 sama dengan 5. Sekarang kalau 15 itu kalau kita gunakan pohon faktor yaitu 3 kali 5. 5 ini udah bilangan prima, maka 15 adalah 3 kali 5. Tadi untuk menentukan KPK ambil semua angka. Di sini ada angka 3 dan angka 5. 3 dan 5. Nah, ini pangkatnya sama, berarti 5 aja, maka KPK-nya adalah 15. Begitulah adik-adik, sama hasilnya ya. Nah, kegiatan berikutnya, Jian memiliki 24 kotak bolu stroberi dan 16 pancake durian. Berapa kantong yang diperlukan untuk membagi bolu stroberi dan pancake durian dalam jumlah yang sama? Ingat kata-kata jumlah yang sama, berarti ini FVB. Nah, untuk FVB tadi ada dua cara ya. Kita faktorkan 24 dulu. Kalau 24 itu faktornya 1 24. Kalau 2 12. Pasangannya kalau 3 pasangannya 8, 4 pasangannya 6. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sedangkan untuk 16 adalah 1, 16, 2, 8, dan terakhir adalah 4. Maka cari yang samanya, angka yang samanya adalah ada 1 ya, ada 2, ada 4, ada 8. Di sini yang paling besar adalah 8. Jadi FVB-nya adalah 8. Jadi jumlah kantong yang dibutuhkan adalah 8 kantong. Mari kita gunakan pohon faktor ya, kita buktikan. 24 itu 24 dan 16. 24 itu 2, 12, 2, 6, dan 2, 3. Ini sudah bilangan prima. Kalau 16, 2 dulu ya. 2, 8, 2, 4. Sama 2 lagi, 2. 2 ini udah bilangan prima, udah selesai. Jadi kalau 24 itu faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3.
Sedangkan untuk 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Mari kita tentukan berapakah FEB-nya. FEB-nya lihat di sini, adik-adik fokus ke sini, cari yang samanya. Di sini ada 2, 2, 2-2-nya ada. Kalau 3 masuk enggak, karena di bawah 6, di angka 16 enggak ada 3. Cuman 2 aja. Sekarang pangkatnya mana? Ambil pangkat yang paling kecil. Di sini pangkat yang paling kecil adalah 3. Maka FEB-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitulah adik-adik pembahasan materi kali ini. Sangat singkat, tetapi mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Bagaimana cara menggunakan KPK atau menghitung KPK dan EPB menggunakan pohon faktor dan menggunakan metode kelipatan. Ada lagi satu lagi ya, itu menggunakan pembagian. Tapi di lain waktu kita akan bahas caranya. Sekian dulu video dari kakak. Nanti kita akan bahas soal-soal yang ada di buku Matematika Kurikulum Kurikulum Merdeka. Tanpa berbasa-basi lagi, sekian dari kakak. Jangan lupa untuk subscribe channel Jendela Ilmu.